Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoak di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi hingga berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini. A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita, terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Pembahasan. Untuk menangkal informasi hoak di media sosial, langkah paling akurat adalah dengan mencari tahu sumber beritanya dari mana, sehingga kita tahu berita tersebut akurat atau tidak. Poin 5 ada pada pilihan B, poin 4 ada pada pilihan E, poin 3 ada pada pilihan A, poin 2 ada pada pilihan D, dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Contoh soal nomor 2. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya: A. Hanya dalam hati saja, saya tidak menyetujui hal tersebut. B. Wajar, karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri dengan indikator kejujuran, berpegang teguh pada prinsip, tidak mudah terpecah antara tindakan sikap dan perbuatan, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk, dan mengarah pada kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain. Poin 5 ada pada pilihan C, poin 4 ada pada pilihan D, poin 3 ada pada pilihan A, poin 2 ada pada pilihan E, dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Contoh soal nomor 3. Anda menduduki jabatan humas salah satu rumah sakit. Kemudian, Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. E. Tidak mempedulikannya. Pembahasan. Analisa soal tentang posisi sebagai humas. Humas bertugas menangani segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya adalah untuk menerima dan mencatat keluhan. Terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit, keluhan merupakan hal yang sangat penting, sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan rumah sakit. Poin 5 ada pada pilihan B, poin 4 ada pada pilihan C, poin 3 ada pada pilihan A, poin 2 ada pada pilihan D, dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. Contoh soal nomor 4. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan: A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani.
B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Pembahasan. Indikator cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhannya dengan baik, agar pelanggan merasa dihargai. Karena buruknya pelayanan, lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya. Tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Contoh soal nomor 5. Menurut saya, cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan saya adalah A. Menurunkan harga jual produk. B. Memperluas jaringan pemasaran. C. Melakukan efisiensi gaji karyawan. D. Memperbanyak jenis produk. E. Mencari bahan baku lebih murah. Pembahasan. Analisa soal. Bagaimana upaya atau cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk? Dalam arti produk sudah ada dan hanya diperlukan peningkatan penjualan. Di antara pilihan jawaban di atas, upaya terbaik yang memiliki resiko paling kecil yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk adalah dengan melakukan perluasan jaringan pemasaran. Pilihan C, memiliki resiko menurunkan semangat kerja karyawan. Sedangkan untuk pilihan E, memiliki resiko mempertaruhkan kualitas produk. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Memperluas jaringan pemasaran. Contoh soal nomor 6. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda: A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Pembahasan. Kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya, termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus bersikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Keputusan ini tentu harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Contoh soal nomor 7. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini, rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh.
D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya, apakah informasi tersebut benar adanya. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah sikap pegawai yang baik tidak perlu ikut campur masalah orang lain. Lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita, nanti bisa memicu konflik dan menghindari kesalahpahaman yang akan berdampak buruk bagi Anda dan lingkungan pekerjaan. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Contoh soal nomor 8. Dalam era sekarang, komputerisasi sudah merambah ke seluruh lapisan dunia kerja. Saya akan A. Mempelajari tentang komputer hanya jika diminta oleh kantor. B. Meminta peralatan komputer ke kantor. C. Membaca banyak pengetahuan dari buku. D. Mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer. E. Mengikuti segala perkembangan tentang komputer. Pembahasan. Mengikuti perkembangan teknologi sangatlah penting, terutama dalam dunia pekerjaan, dengan selalu mempelajarinya agar kemampuan terus berkembang. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan C. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mempelajari dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer. Contoh soal nomor 9. Saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seorang ibu marah-marah karena pelayanannya tidak sesuai dan memarahi teman Anda sampai menyakiti hatinya. Sikap Anda: A. Diam saja karena tidak ada urusannya dengan saya. B. Menenangkan ibu itu, lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. C. Menenangkan ibu itu sambil menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati teman saya. D. Menenangkan ibu itu dan meminta maaf. E. Marah dan mengajak teman untuk tidak melayani ibu itu. Pembahasan. Dalam melayani, kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan, dan selalu bertanggung jawab dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Contoh soal nomor 10. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga, rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda: A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi. Setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur dan mengakui kesalahan, merupakan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan.
Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe